Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum ibadah dimulai, pastikan handphone Bapak Ibu dalam keadaan silent. Mari kita fokuskan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita bersaat teduh sejenak. Pemberita firman dan para pelayan mengucapkan selamat datang untuk beribadah pada hari Minggu kedua Prapaskah saat ini. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Purba, MSI. Ungkapan situasi. Sadar atau tidak, banyak orang yang sudah terjerat dalam toxic relationship, termasuk relasi dalam keluarga yang harusnya dipenuhi cinta, namun beracun adanya. Relasi ini membuat seseorang tidak diperlakukan dengan adil, direndahkan, dan menjadi sasaran amarah. Hubungan tidak sehat ini dapat menimbulkan kecemasan berlebihan dan tindakan kekerasan. Toxic relationship berpotensi akan terus mengalami peningkatan dalam tiap tahunnya. Hal ini memberikan pelajaran pentingnya kreativitas dalam menjalin relasi antara pribadi dalam keluarga. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan memberi inspirasi untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan ini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 Timotius pasal 5 ayat 8 menjadi nas pembimbing kita yang menyatakan demikian. Namun, jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Pengakuan atas kenyataan kehidupan. Jemaat sekalian, tak jarang keluarga kita tertatih-tatih melangkah, mengayuh bahtera di tengah gelombang nan dahsyat. Tak jarang bahtera terasa bergetar, seakan turut hancur diterpa gelombang akibat kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, sakit penyakit, dan kematian orang yang sangat dikasihi.
Orang tua terlalu banyak menuntut terhadap anak, dan anak merasa tertekan atas keinginan orang tua, sehingga kurang nyaman berada di rumah. Apapun keadaan rumah tangga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hidup telah dilalui dalam pengalaman dan berjalan ke masa depan. Namun, masihkah cinta dirasakan? Atau telah tergantikan dengan kesibukan mencari uang? Masihkah keharmonisan itu dialami? Karakter buruk yang dipertahankan bisa membuat relasi dalam keluarga menjadi racun yang mematikan keharmonisan. Karena itu, marilah kita memohon agar Sang Kasih menjadi tamu setia dalam rumah tangga kita. Ia bersedia hadir menjadi tamu yang dapat menenangkan gejolak kehidupan rumah tangga kita. Kiranya kondisi keluarga kita dipulihkan karena kasih karunia-Nya yang ajaib. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berserah, darah-Mu pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 yang menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab Aku kudus." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Pasti lemahmu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu
Jemaat sekalian, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Mari kita membacanya secara bergantian. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Menyatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istri-istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anaknya, supaya jangan tawar hatinya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat Kaum Bapak. Kami persilakan. Cerita tentang cinta yang ada di dunia, dari remaja dan yang muda, juga di usia senja. Semua
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami dapat memahaminya dengan baik, dan firman-Mu itu dapat mengubah kami dan mendorong kami hidup dalam kebenaran. Kuasailah akal kami, hati kami, mata kami, pendengaran kami, supaya semuanya hanya berpusat pada kehendak Tuhan yang mau menyapa hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga 14. Kolose 3 ayat 12 hingga 14 yang menyatakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Kita masuk dalam khotbah tematik yang ketiga dalam rangka Minggu Prapaskah yang kita jalani. Dan saat ini temanya adalah toxic relationship dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar istilah toxic relationship. Sebuah relasi yang beracun. Namanya beracun gitu ya. Dia pasti merusak, tidak sehat, dan mematikan keharmonisan. Jangan kira dalam keluarga tidak ada relasi yang toksik. Ada. Baik relasi antara suami istri, orang tua dengan anak, termasuk juga saudara dengan saudara. Dan karena itu mari kita mendalami sedikit toxic relationship dalam keluarga. Dan pertama-tama mari kita lihat dan mungkin dapat kita cek dalam kehidupan kita. Tanda-tanda sebuah relasi itu toksik, beracun. Yang pertama, lebih banyak tuntutan daripada dukungan. Siapapun dia, salah satu dalam anggota keluarga, termasuk suami misalnya kepada istri atau istri kepada suami, lebih banyak menuntut daripada memberi dukungan. Dulu sebelum menikah, bahkan awal-awal menikah dia bilang, aku terima kamu apa adanya. Tapi giliran sudah lama menjalin bahtera rumah tangga, tuntutan merajalela. Loh, mestinya kalau terima apa adanya, gak banyak menuntut toh.
Tapi akhirnya justru tuntutan, satu belum selesai, ada lagi tuntutan yang lain, bertumpuk-tumpuk tuntutan dan akhirnya stres. Demikian juga relasi orang tua dengan anak. Anak juga banyak mengeluh terhadap orang tuanya, karena apa? Tuntutan dari orang tuanya. Kamu harus jadi seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu lakukan ini untuk mencapainya. Bertumpuk-tumpuk tuntutan dan akhirnya banyak anak-anak yang juga mengalami kecemasan yang berlebihan. Sudah letih secara fisik melakukan tuntutan orang tua, tetapi dia juga merasa bahwa itu tuntutan berat sekali. Apalagi hanya tuntutan yang diberi tanpa ada dukungan untuk dapat mencapainya. Jadi kalau ada relasi yang terlalu banyak nuntut, mau ini, mau itu, tanpa mau memberi ini, memberi itu satu pertanda relasi yang toksik. Yang kedua, merasa tidak dihargai, tapi justru dieksploitasi. Kehadirannya itu dianggap ada, tetapi tak dianggap apa-apa. Saya punya ide, saya punya usul, diam kamu, saya yang putuskan. Wah, itu toksik itu. Dominan. Tidak ada demokrasi. Belum lagi kehadirannya dimanfaatkan. Seperti ada pepatah bilang, ada uang abang disayang, gitu ya. Kalau tidak ada uang abang ditendang. Sudah tidak dihargai, dieksploitasi. Oh, dia punya sumber daya. Oh, saya dekati dia supaya sumber dayanya itu keluar bagi saya. Dieksploitasi tapi tidak dihargai. Maka kemudian ini pertanda relasi toksik yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, suka menyalahkan dan membandingkan. Rasanya dia yang paling benar, semua orang yang ada di rumah salah. Salah, saya yang benar. Belum lagi membanding-bandingkan. Tadi tidak menerima apa adanya. Kemarin tadi malam kami beribadah gerakan pemuda gabungan dengan Pelkat PKB. Saya minta gerakan pemuda menyampaikan harapan terhadap orang tua. Dan terucap salah satunya adalah jangan ojo dibandingke gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan. Anak merasa sakit hatinya ketika orang tua bilang, kamu harus seperti dia. Anak pernah protes, kalau memang mama berharap atau papa berharap saya seperti dia, angkat saja dia jadi anak. Harus siap menerima kekurangan dan kelebihan anak. Harus siap menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Oke, dalam posisi tertentu, dalam hal tertentu dia baik. Tapi dalam hal yang lain, masa dalam diri anak dan pasangan kita juga tidak ada. Belum lagi pasangan banding-bandingkan dengan itu kayak istri tetangga. Pagi-pagi itu nggak pakai salon pas, nggak pakai ikat rambut, tapi dandannya banyak. Macam-macam. Kalau kita dibanding-bandingkan, kita juga rasa nggak nyaman. Apalagi disalah-salahkan. Rasanya nggak ada yang benar dalam diri kita. Dan rasanya yang ngomong selalu benar adanya. Lalu yang keempat Bapak Ibu, tanda yang keempat adalah hidup tertekan dan terancam. Dulu waktu saya duduk di sampingmu, jantungku berdebar-debar. Kenapa jatuh cinta? Sekarang ketika aku duduk di sampingmu, jantungku pun juga berdebar-debar. Kenapa? Takut. Takut disalah-salahkan, takut disuruh ini dan itu dan segala macam. Jadi berdebar-debarnya dipengaruhi faktor yang lain. Ada rasa gak nyaman gitu loh. Di rumah ini kok gak nyaman banget.
Akhirnya terasa seperti bukan rumah tangga tapi rumah duka. Ada tangisan, ada kekecewaan, ada konflik berkepanjangan. Kenapa? Tertekan terus batinku. Terancam terus keberadaanku di rumah ini. Dan akhirnya keluarga menjadi tidak sehat. Mungkin kita perlu mengecek beberapa tanda ini Bapak Ibu. Jangan-jangan kita pernah mengalaminya. Dan kalau ada, maka tanda-tanda itu berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan mental. Kenapa? Dibentak-bentak terus. Tidak dihargai, dijelek-jelekan terus, disalah-salahkan terus. Dimaki-maki terus. Oh, gak sehat mental saya. Belum lagi kekerasan fisik, ada yang gampang main tangan. Tiba-tiba lihat keluar matanya lembam. Kenapa? Sakit mata, malu ngomong keluar. Tapi sebenarnya dipukul. Dan data kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin hari semakin bertambah tinggi, bukan semakin rendah. Karena apa? Toxic relationship. Tidak menghargai pasangannya. Selanjutnya dampaknya rumah jadi seperti penginapan. Tahu penginapan ya Bapak Ibu? Tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Tinggal di atap yang sama tapi tidak hidup bersama. Penginapan kan begitu ya. Terlalu banyak kamarnya. Terlalu banyak ruang privatnya. Ruang bersamanya kurang. Mungkin ada yang seperti itu. Rumah sudah jadi seperti penginapan. Yang satu dengan yang lain tidak saling mengenal dan tidak saling peduli. Dan ini bahaya terjadi. Ada orang yang tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Tidak peduli. Belum lagi ada yang tinggal satu rumah tapi pisah ranjang. Itu tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Contoh lain dampak dari toxic relationship adalah perkawinan bertahan namun cinta sebenarnya sudah mati. Ada banyak orang yang sesungguhnya mempertahankan status suami istrinya hanya karena apa kata orang. Apa kata keluarga, apa kata anak-anak kita. Mereka bertahan tapi cintanya sudah mati. Mati rasa. Mati rasa. Dan akhirnya ya sudah. Orang lihat dari luar, wis awet ya. Setia ya sampai tua. Dia nggak tahu di rumah ribut terus, piring pecah atau diam-diaman terus. Nggak tahu orang. Cinta sudah mati. Dan akhirnya status perkawinan bertahan, tapi ada simpanan dan perselingkuhan. Dan akhir-akhir ini sudah jadi tren Bapak Ibu. Salah satu tokoh viral di Indonesia, pengacara kondang, bilang, saya setia sama satu istri, tapi simpanannya banyak. Jangan-jangan jadi tren masa kini. Statusnya awet, tapi cintanya sudah mati, bahkan dibagi. Sekarang orang setia hanya pada status, bukan setia mencintai pada satu orang yang sama. Itu bahayanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam relasi orang tua dan anak karena toksik itu, akhirnya anak merasa tidak nyaman di rumah dan mencari pelarian di luar. Saya nggak mau di rumah karena apa? Di rumah diomelin terus. Saya nggak mau di rumah karena di rumah dikasih tuntutan terus, dikasih beban ini terus. Gak ada yang menerima saya dengan segala keadaan. Tapi di luar komunitas saya menerima saya, menghargai saya. Kalau saya salah disalah-salahkan, dikasih hukuman. Di luar saya salah, mereka peluk saya.
Akhirnya anak-anak merasa nyaman di luar. Tapi persoalannya Bapak Ibu, di luar walaupun banyak yang menerima dia, tapi belum tentu membawa mereka dalam kebenaran. Ada beberapa dampak yang membuktikan, saya ambil 2 kasus saja. Pertama, kumpul kebo. Saya baru baca sebuah artikel di sebuah kota Indonesia, semakin mengalami peningkatan kumpul kebo di kalangan pemuda. Dan apa faktor terbesar yang membuat mereka kumpul kebo? Pelarian dari rumah. Mereka nggak nyaman di rumah, mereka nggak enjoy di rumah. Ya udah kumpul kebo dengan pasangannya, itu pasti terkait dengan free sex, terkait dengan seks bebas. Jadi anak-anak yang seks bebas di luar, karena juga faktor besarnya adalah pelarian dari rumah yang membuatnya tidak nyaman di sana. Juga terkait narkoba. Semakin hari narkoba semakin banyak penggunanya, penyalahgunaannya, termasuk kalangan remaja dan pemuda. Karena apa? Pelarian. Di rumah stres, bagaimana cara menenangkan diri? Konsumsi narkoba. Dan hati-hati, ketika rumah kita tidak buat nyaman, dan ketika rumah tangga kita toksik, anak-anak kita bisa jatuh dalam kesesatan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tanda dan dampak dari toxic relationship. Dan karena itu mari kita melihat apa yang harusnya kita lakukan. Kalau mungkin tanda-tanda itu ada di dalam keluarga kita. Dan kita berusaha untuk terlepas darinya. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bila ada toksik, maka penawarnya adalah kasih. Bukan jangan-jangan lagi, saya sudah berani memastikan keluarga yang toksik adalah keluarga yang sudah kehilangan kasih. Karena itu tema tentang kasih harus dihidupkan dan dihidupi. Mungkin kita bosan Bapak Ibu mendengar kata kasih, tapi jujur mempraktekkan kasih rasanya jarang. Apa yang membuat relasi itu menjadi toksik? Ego. Dan ego itu hanya bisa dilawan dengan kasih. Itulah yang berkata bahwa kasih itu penawar dari toksik. Maka evaluasi diri kita, apakah kita sudah benar-benar mengasihi pasangan kita? Apakah kita benar-benar mengasihi anak atau anak mengasihi orang tua? Kalau egoisme itu orientasinya pada diri sendiri, bagaimana memuaskan, mementingkan, dan cenderung menghancurkan. Tapi kasih itu selalu membangun dan memulihkan. Apa yang hancur, apa yang terserak-serak, apa yang sudah terlepas-lepas, yang rusak, dibangun kembali, dipulihkan kembali dengan kasih. Mari kita evaluasi lagi diri kita. Sudahkah kita mengasihi pasangan kita dengan sungguh-sungguh? Mari kita ingat kembali janji perkawinan yang dulu kita ungkapkan, tapi kemudian mungkin di tengah jalan kita ingkari bahkan sampai saat ini. Mari kita ingat kembali janji ketika kita membawa anak kita dibaptis dan kita berjanji untuk membesarkannya dengan penuh cinta kasih. Sudahkah kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Bicara tentang toksik, maka juga harus dibarengi dengan kasih. Supaya menjadi penawar yang mengobati luka-luka batin yang terjadi. Karena itu dalam bacaan tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, kasih itu harus diikat. Supaya apa? Tidak mudah terlepas dan tidak mudah putus. Dan cara mengikatnya adalah dengan komitmen. Untuk mencintai dalam segala kondisi tanpa tanggal kadaluarsa.
mencintai keluarga kita apapun keadaannya. Menyenangkankah, tidak menyenangkankah, cintai. Saya pernah bilang sebuah ungkapan, nikahilah orang yang engkau cintai, dan cintailah orang yang engkau nikahi. Kalau yang pertama oke, siapa orang yang engkau nikahi? Orang yang saya cintai. Tapi sudahkah kita mencintai lagi terus orang yang kita nikahi? Kadang-kadang di sini sering terjadi ketidakpastian. Karena itu untuk mengikat kasih dan mencintai, cintailah dalam segala kondisi. Kalau kita bilang aku terima kekurangan dan kelebihan, ya siap. Jangan hanya banyak menuntut. Dan juga tanpa tanggal kadaluarsa. Gak ada masa berlakunya. Gak ada masa expire-nya. Mencintai, mengasihi itu harus abadi. Sampai maut memisahkan. Dan itulah dikatakan oleh Paulus, ikat supaya kuat dan sempurna. Jangan dibiarkan, sebab suatu saat dia bisa lepas sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, evaluasi diri kita. Mari kita akui kesalahan kita kalau kita buat salah. Kecenderungan Bapak Ibu Saudara, ketika kita buat salah, yang sering dilakukan adalah menyalahkan dan melakukan pembenaran. Menyalahkan pembenaran, lalu kemudian ujung-ujungnya sudah mentok, baru kita bilang, iya saya salah. Kita lihat evaluasi lagi diri kita lihat diri kita, apakah sudah benar kita dan sungguh-sungguh mengasihinya. Dan karena itu kalau kita sudah siap mengakui kesalahan, kita siap juga mengampuni, memperbaiki diri, dan kemudian membangun rekonsiliasi. Itulah yang Tuhan katakan melalui Paulus dalam bacaan ini. Apa dasar kita Bapak Ibu bertindak dalam hidup ini? Dasarnya adalah apa yang sudah Tuhan buat bagi kita, itulah yang menjadikan dasar kita bertindak bagi orang lain. Kalau kita diampuni oleh Tuhan, maka bersedialah mengampuni pasangan dan anak-anak kita. Ampunilah orang tua kita. Ampunilah saudara-saudara kita. Karena apa? Tuhan sudah melakukannya buat saya. Itu dasar kita bertindak. Apa yang Tuhan lakukan bagi saya, dasar bagi saya untuk melakukannya kepada sesama saya. Supaya dengan demikian kita berjuang untuk lepas dari relasi yang toksik. Untuk lepas dari semuanya ini gak mudah Bapak Ibu. Itu butuh proses yang panjang. Karenanya Paulus juga bilang tadi, sabar. Sabar. Evaluasi dirimu. Lihat kembali. Jangan berpikir soal menang kalah. Jangan menyalahkan. Tapi biarlah ini tentang visi bersama. Tentang keluarga ke depan. Biarlah kita siap mengampuni karena Dia sudah lebih dahulu mengampuni kita. Dan biarlah kasih menjadi bagian yang terus ada dan kita ikat dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, mari doakan keluarga kita. Kalau kita mungkin berada dalam relasi toksik seperti itu dan kita mau keluar, kita doakan. Doakan dia, doakan mereka, dan jangan lupa doakan juga diri kita. Kecenderungan Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita punya masalah, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ubah dia. Kita lupa bilang, Tuhan ubah saya. Jadi kalau saya berubah, dia berubah, ada pertobatan, ada hidup baru, ada rekonsiliasi, kiranya kita berlahan-lahan menuju menjadi keluarga yang sehat, bukan keluarga yang toksik. Keluarga yang selalu menempatkan kasih. Keluarga yang selalu bercermin untuk bertindak dari kasih Allah bagi kita.
Dan kiranya kita terus mengalami kehidupan yang penuh damai di tengah-tengah keluarga kita. Ini proses yang cukup panjang. Mari kita mulai dan niscaya Tuhan memberkati kita. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, hendaknya dengan hati dan mulut dalam sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dengan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita serahkan pergumulan kita, harapan kita dan syukur kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat, keluarga yang berfungsi. Kami menjauhkan dari relasi yang toksik, relasi yang tidak sehat, relasi yang membawa rasa sakit dan mematikan keharmonisan. Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjalani hidup ini sesuai yang Engkau kehendaki. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada hubungan yang rusak dan hancur. Tapi kami tidak memilih untuk mengakhirinya, tapi kami mau memperbaikinya. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, supaya kami dapat berubah dan membangun rekonsiliasi, menjalani hidup baru yang berkenan bagi Tuhan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, suami, istri, orang tua dengan anak-anak dan saudara-saudara. Biarlah kami saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, memiliki kesabaran dan berkenan mengampuni. Kiranya dengan semua ini kami dapat membina rumah tangga yang dalam proses kami lakukan menuju kepada kebahagiaan. Kami rindu situasi demikian ya Tuhan. Karena itu tolong kami, pulihkanlah keluarga kami, supaya kami merasakan kehadiran Tuhan, kebahagiaan dan damai sejahtera di tengah rumah tangga kami. Kami berdoa bagi pekerjaan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami bekerja. Perlengkapi kami dan mampukan kami untuk dapat bekerja sambil menampilkan Kristus di tengah pekerjaan kami. Dan orang lain dapat melihat terang yang dapat kami tampilkan. Kami berdoa bagi kami sebagai mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan juga urapi kami supaya kami dapat meraih masa depan dengan baik. Termasuk juga para siswa dari tingkat SD dan seterusnya. Tuhan selalu ada bersama kami. Kami berdoa bagi GPB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya dalam segala keberadaannya. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat. Mereka yang berulang tahun dalam sepekan ini, baik kelahiran maupun perkawinan, kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka dan Engkau selalu menjadi gembala yang baik bagi mereka. Bagi warga jemaat yang mengalami sakit dan dalam pemulihan, kami mendoakan Nyonya Lita Mirah, Bapak Yohanes Mulyono, Bapak E.S. Ginting, Nyonya Maria Kawi, Bapak Lexi Lapian, Nyonya Veronica Lontoh, Saudari Tesalonika Amanda Putri, dan Saudari Tania. Kiranya Tuhan menopang mereka, menguatkan mereka, dan memulihkan mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Demikian pula kami berdoa bagi keluarga di sektor 1, keluarga Rizky Ramadhani Anwar, dan keluarga Diaken David Markus Niki Julu. Di sektor 2, keluarga Agung Sujatmiko, dan keluarga Penatua Joko Mulyono. Di sektor 3, keluarga David Sinai, dan keluarga Penatua Sri Purwati. Tuhan mendengar keberadaan mereka, mendengar harapan, permohonan, dan syukur yang mereka naikkan, dan jawablah seturut kehendak-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana HUT GPB Bukit Zaitun Surabaya ke-45. Hari ini sesungguhnya tanggal 6 April adalah ulang tahun ke-45. Dan hari Rabu nanti kami akan merayakannya dalam ibadah syukur. Tuhan berkati panitia yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Tuhan juga ingatkan kami, gerakkan kami untuk terlibat, ikut ambil bagian di dalamnya. Supaya kami boleh menyatu dengan syukur perjalanan persekutuan yang sudah kami lalui. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin,
supaya mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan yang Kau berikan. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari semangat untuk saling memisah-misahkan, menjelek-jelekkan, menghasut satu dengan yang lain. Tapi biarlah kami dalam persatuan akan hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Terutama kota Surabaya tempat kami tinggal ini, biarlah kerukunan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami anak-anak Tuhan akan tersebar di berbagai wilayah yang mewujudkan damai itu di tengah masyarakat. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Engkau tidak terbatas. Engkau maha kuasa, dan biarlah Engkau menata hidup kami dan menjadikan kami saluran berkat-Mu dimanapun Engkau mengutus kami. Biarlah damai sejahtera Allah ada di hati kami yang akan kami bawa pulang untuk kesaksian bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Persekutuan Kaum Bapak. Kami persilakan.
dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Di keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga, jadi keluarga Allah. Terima kasih untuk pelayanan pujian dari Voice of Father. Tuhan Yesus memberkati. Tangan yang terulur adalah wujud syukur dan kesaksian iman bahwa jemaat Tuhan diberkati. Tangan yang terulur adalah tanda peduli untuk menopang persekutuan yang bersaksi dan melayani. Marilah kita memberi persembahan syukur, sebab Allah telah terlebih dahulu mengulurkan tangan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Dalam Alkitab ada tertulis, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Persembahan persepuluhan, syukur dan pelkes dapat diberikan di kotak depan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang bersukacita, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Di hadapan tatah anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia ini. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam sepekan, disampaikan pokok warta jemaat yang akan diawali dalam tayangan video berikut ini.
Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-45 GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, kami mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam ibadah syukur yang mengangkat tema Menggereja yang relevan kini dan masa depan. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 April 2025 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Gereja GPIB Bukit Zaitun, Wisma Mukti, Surabaya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Claudia Stefani Kawengian, Ketua Umum PGIS Surabaya. Ibadah juga akan dimeriahkan dengan pujian dari Paduan Suara GPIB Ebenezer Surabaya, Ukulele Genta Kasih Surabaya, Paduan Suara Gabungan GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Jangan lupa untuk tampil kreatif dengan tema dress code, tempo dulu, masa kini, atau masa depan. Tunjukkan gaya terbaikmu. Jangan lewatkan juga kemeriahan lomba-lomba seru seperti lomba yel-yel antar sektor dan fashion show tematik. Mari kita rayakan hari yang penuh sukacita ini bersama dalam kasih, pujian, dan kebersamaan dalam satu tubuh Kristus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pokok warta yang perlu disampaikan kembali. Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir dan mengikuti ibadah saat ini. Ibadah persekutuan kaum perempuan yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 8 April bertempat di rumah Ibu Debbie Rambi, Jalan Semolowaru Elok, Blok AF nomor 22. Akan dilaksanakan pertemuan calon sidi baru bersama orang tua dengan pengajar katekisasi untuk evaluasi dan persiapan peneguhan bersama presbiter pada hari Jumat tanggal 11 April Gereja Wisma Mukti. Pukul 17 bersama orang tua dan pengajar katekisasi, pukul 19 persiapan peneguhan sidi bersama presbiter yang bertugas. Akan dilaksanakan ibadah bersama bagi penerima diakonia dan pertemuan orang tua anggota anak asuh pada hari Rabu tanggal 9 April pukul 10 di Gereja Getsemani. Mohon kehadiran orang tua dan anak asuh dan anggota diakonia. Jumlah kehadiran jemaat laki-laki 65 dan perempuan 67, jumlah 132. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam warta jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat pada setiap jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri. Mari kita tetap berdiri teguh dan belajar menjadi tangguh. Menjaga keluarga agar tetap utuh, memelihara kasih dan setia agar selalu penuh. Kiranya kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Dia, Sang Gembala, Pencipta, Penuntun, dan Pemelihara keluarga kita. Aku berteduh di padang rumput.
jelang benih. Kepada doa haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Angkatlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.